Previously on the 100. The valley is ours. As long as you stay here, we won't have a The problem. last living valley on Earth, and it should be ours. Let it get into your torso. It's moving. Okay. We'll come without a fight. I bet you will, traitor. But this This is is gonna hurt. I got it. Fire at will. Fire in the hole. Missiles. Find somewhere to take cover. Hide from an eye in the sky? How are we supposed to do that? The prisoners have an missile system on their transport jet. They're on the way to you right now. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 5 episode 6 berjudul Exit Wounds. Upaya Marcus Kane untuk membuktikan dirinya berguna menguji kesetiaan Wonkru kepada Octavia. Maddie menghadapi ancaman tak terduga di dalam Wonkru dan memaksa Clark untuk membuat sekutu yang tidak mungkin. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai dengan Clark yang sedang memeriksa Octavia. Clark memberitahunya bahwa Maddie adalah penggemar berat Octavia, di mana Maddie mendengar segalanya tentang seorang gadis yang menyelamatkan umat manusia. Kemudian Octavia bertanya tentang cerita Maddie dan bagaimana dia bisa bertahan hidup selama 6 tahun radiasi. Clark berbohong kepada Octavia dengan mengatakan bahwa dia melakukan synthetic nightblood kepada Maddie sama seperti dirinya. Clark mengaku membawa Maddie ke lab BK dan membagikan sumsum tulangnya untuk menjaga Maddie tetap hidup. Tidak lama setelah itu, Kara masuk dan meminta Octavia untuk bertemu dengan orang-orangnya untuk mengingatkan dengan apa yang sudah mereka janjikan kepada orang-orang Wonkru. Sebelum pergi, Octavia mengatakan kepada Maddie dari abu mereka akan bangkit. Setelah Octavia pergi, Maddie berharap bahwa mereka tidak harus berbohong kepada Octavia tentang menjadi darah Nightblood sintetik. Clark mengingatkan Maddie bahwa mereka sudah membicarakan ini. Clark tidak ingin ada yang tahu bahwa Maddie sudah terlahir seorang Nightbleeder, karena itu akan menyebabkan perebutan kekuasaan di mana para Grounder ingin Maddie menggantikan Octavia sebagai komandan, dan ini akan menempatkan Maddie dalam bahaya karena Maddie hanya seorang anak kecil. Di luar bunker, sebagian orang sama sekali tidak mau melihat Octavia, sementara ratusan orang masih menolak untuk keluar dari bunker karena mereka takut seandainya akan dibom di tengah jalan. Kara menjelaskan bahwa berita telah menyebar tentang kekalahan Wonkru saat di gurun. Kekuatan senjata Diyoza telah melumpuhkan Wonkru. Tanah di sana juga sudah mati meskipun seberapa sering hujan turun, dan ladang mereka tidak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun, dan seperti yang Octavia tahu, Hydropharm tidak bisa memproduksi pertanian. Kara takut pemberontakan akan terjadi kembali karena sebelumnya dia pernah sekali mengkhianatinya saat Octavia lengah dan saat Wonkru masih dalam ketakutan. Tidak lama Bellamy datang. Octavia terkejut karena Bellamy bersama dengan Echo. Echo hanya ingin berterima kasih karena Octavia sudah menyelamatkan orang-orangnya, tapi Octavia mengeklaim bahwa mereka bukan orang-orang Echo. Asgeda adalah sebuah ingatan dan sekarang hanya ada Wonkru. Octavia mengungkapkan kebenciannya kepada Echo karena dia mengkhianati mereka dengan memata-matai dan menipu selama konklab. Kemudian Octavia mengusir Echo dari bunker. Pengusirannya 6 tahun yang lalu masih berlaku. Bellamy mencoba membela Echo karena dia telah berubah, tetapi Octavia tetap tidak menerima Echo di bunker ataupun di polis. Octavia memberi Echo waktu 24 jam. Jika setelahnya dia masih di sana, Echo akan bertarung di dalam arena. Tiba-tiba pesawat Diyoza datang. Hal itu membuat kepanikan semua orang.
Octavia meminta Bellamy untuk masuk ke dalam bunker, tapi dia menolak masuk jika tanpa Echo. Ternyata Diyoza membawa beberapa sayuran dan buah-buahan dan sebuah pesan rekaman untuk orang-orang Wonkru. Diyoza menawarkan kesepakatan perdamaian. Dia tahu orang-orang Wonkru menderita dan juga kelaparan. Diyoza meminta Wonkru untuk membelot dari kepemimpinan Octavia dan bergabung dengannya di Lembah Dangkal. Artinya Diyoza meminta Wonkru untuk menyerah, menurunkan senjata, meninggalkan Wonkru dan bergabung dengannya di Selo Valley atau di Lembah Dangkal. Diyoza punya banyak makanan dan tempat tinggal bagi orang-orang Wonkru yang sedang mencari kehidupan yang lebih baik. Saat pesawat Gagarin kembali malam ini menuju gurun, siapa saja yang menunggu di luar reruntuhan akan diselamatkan dengan syarat tidak bersenjata. Jika Octavia menyerang pesawat, orang-orang Diyoza akan berbalik menyerang dengan kekuatan luar biasa. Di Lembah Dangkal, Qin dan Diyoza menonton aktivitas Wonkru di Polis dari sebuah perangkat. Jika yang Qin katakan mengenai ladang itu benar, itu akan membuat orang-orang Wonkru meninggalkan Octavia. Sementara itu, Paxton McCreary kehilangan sinyal pendeteksi yang terpasang di kerah kejut yang melingkar di leher Murphy saat Murphy masuk ke dalam sebuah goa. Beberapa anak buah Diyoza datang dengan memindahkan beberapa meja untuk memberi tempat dan mengamankan para pembelot. McCreary tidak setuju dan mempertanyakan itu. Diyoza menentangnya karena mereka membutuhkan pekerja sebagai petani dan juga insinyur. Dan Qin menyebutkan penyakit mereka yang diperkirakan akan mati karena virus misterius. Hal itu menyebabkan McCreary mengeluarkan pistolnya dan membidiknya. Diyoza menyuruhnya untuk mundur karena Abi sedang berusaha keras untuk menemukan obatnya. Jika dia membunuh Qin, maka semuanya akan sirna. McCreary kemudian menuduh Qin bahwa dia menciptakan perpecahan di antara mereka. Tetapi Diyoza mempercayai Qin. Dia melangkah di depan pistol McCreary dan memintanya untuk mundur. Diyoza menegaskan bahwa mereka mempunyai segalanya, lembah, senjata, dan juga pengintai di atas langit, sementara Wonkru tidak punya apa-apa. Wonkru sudah kelaparan dan kini Wonkru melihat pemimpinnya membakar makanan dan merekalah yang membuat Wonkru seperti itu. Namun menurut McCreary pasti sulit menjadi seorang visioner yang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa melihat. Di dalam bunker, Octavia mengadakan pertemuan dewan dan mengasumsikan bahwa Qin berada di balik semua ini. Qin tahu di mana titik lengah Wonkru dan dia memberitahu kepada musuh. Octavia tidak ingin menunjukkan tanda-tanda kelemahan, jadi dia meminta Kara Cooper untuk mengirim patroli di sekeliling untuk menembak dan membunuh setiap pembelot yang terlihat menuju kapal Diyoza. Tiba-tiba Clark dan Bellamy masuk. Clark memberitahu Octavia bahwa ada orang di lembah sana yang membutuhkan bantuan. Jika Clark membicarakan mengenai ibunya, Octavia tidak tertarik untuk menyelamatkan pengkhianat. Bellamy mengatakan bahwa orang-orang Wonkru sedang kelaparan dan Octavia hanya mencemaskan tentang pembelot. Dia ingin mereka semua harus berhenti membuang-buang waktu dengan mencari musuh di Polis dan mereka harus mulai mencoba mencari jalan kembali ke lembah dangkal. Kemudian Monty menunjukkan radio lasercom yang dikirim langsung ke pesawat induk. Yang Monty butuhkan hanyalah menara pemancar di bumi yang mereka buat dari rongsokan dan sebuah komputer. Monty berencana membutakan satelit Diyoza dari sana. Setelah sistem Diyoza lumpuh, mereka bisa menyerang. Octavia setuju dan meminta Miller untuk menyampaikan Monty dan memerintahkan Kara Cooper untuk menembak siapa saja yang mencoba menyerang. Setelah itu, Clark melihat Maddie sedang bersama Gaia. Clark menghampirinya dan Maddie mengatakan bahwa Gaia memberitahunya tentang taktik bertarung Wonkru. Gaia ingin Maddie bisa berlatih bersama calon petarung Wonkru. Namun Clark mengatakan bahwa Maddie bukan orang Wonkru, tapi dia orang Selo Valley. Maddie juga memberitahu Gaia bagaimana dia bisa bertahan dari api Vremfaya karena Clark menggunakan susum tulangnya untuk membuat Maddie menjadi Nightblood. Namun sepertinya Maddie sudah memberitahu yang sebenarnya kepada Gaia. Sementara itu, Bellamy menemui Octavia yang sedang berlatih bertarung dengan Kara. Dia meminta Octavia untuk berlatih dengannya.
Saat mereka bertarung, mereka membahas soal pengusiran Echo. Jika Echo pergi, Bellamy juga akan ikut bersama Echo. Bellamy meyakinkan Octavia bahwa Echo bukan musuhnya, bahkan dia tidak mengenalnya. Tapi Octavia tahu dengan apa yang telah Echo perbuat, di mana Echo telah membunuh Gina di Gunung Cuaca, membunuh Ilian di Conclave, dan hampir membunuh Octavia saat di tebing. Ketika Bellamy berhasil menjatuhkan Octavia, dia mengatakan bahwa mereka semua punya hal yang harus dijawab, hal-hal yang tak seharusnya dimaafkan, tapi karena mereka melakukannya untuk orang-orang mereka sendiri atau keluarga sendiri. Begitu juga dengan Echo, dia dulu seorang mata-mata Azgeda, tapi kini dia bersama Bellamy yang berusaha begitu keras untuk memahami siapa Octavia sekarang jika dibandingkan dengan Octavia 6 tahun silam. Sebelum Bellamy pergi, dia meminta Octavia untuk melakukan hal yang sama. Setelah itu, Bellamy berbicara dengan Echo bahwa dia akan ikut bersamanya, tapi Echo melarang karena bagaimanapun Octavia membutuhkan Bellamy. Octavia sedang melawan musuh yang tak bisa dikalahkan, dan kini Diyoza memanfaatkan kenyataan bahwa orang-orangnya tahu untuk memisahkan orang-orang Wonkru. Tiba-tiba Octavia datang dan ingin tahu apa yang akan Echo lakukan. Echo akan menyerah, menurutnya hanya orang bodoh yang mau berperang yang tidak bisa mereka menangkan. Octavia mempunyai ide yang lebih bagus untuk menjadi mata-matanya. Saat pesawat Diyoza datang malam ini, orang-orang akan mencoba untuk membelot dan Octavia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bellamy tidak setuju, tapi Echo setuju dengan rencana Octavia. Jika tidak ada yang mengejar pesawat itu, Diyoza akan berpikir kalau Wonkru itu tetap bersama dan dia akan kehilangan keyakinan kepada Marcus Kane. Octavia meminta Echo untuk membuktikan dirinya dengan memata-matai semua pembelot dan menunjukkan nama-nama sebelum mereka membelot. Setelah itu pengusiran Echo akan dihapus. Sementara itu, Murphy dan Emory telah bersembunyi di sebuah gua untuk menghilangi orang-orang Diyoza melacak Murphy dan mencari cara untuk menonaktifkan pelacak. Jika Emory bisa masuk ke dalam akses panelnya, mungkin dia bisa mematikan benda tersebut. Namun Murphy malah tersetrum. Murphy tahu Emory mengkhawatirkan Riven. Dia meyakinkan Emory bahwa Riven akan baik-baik saja dan setidaknya mereka tahu jika Riven masih hidup. Emory yakin dia bisa melakukan ini, dia hanya membutuhkan alat yang lebih baik dan mungkin beberapa sarung tangan yang ada di kapsul BK. Tapi mereka harus bergerak cepat karena ketika Murphy keluar goa, sinyal dari kerah kejutnya akan online kembali. Saat Paxton, McCrory dan anak buahnya sedang bermain kartu, tiba-tiba sinyal pendeteksi Murphy online kembali. Mereka segera berangkat untuk memburu Murphy. Di Police, dua orang grounder yaitu Tarik dan Karina menemui Echo untuk berbicara. Mereka berdua melihat Bodrina mengusir Echo dan bertanya kemana Echo akan pergi. Tapi Echo menjawab dia belum tahu akan pergi kemana. Kemudian mereka menunjukkan tanda di lengannya bahwa mereka berdua berasal dari klan Shallow Valley. Jika saja mereka punya keberanian, mereka berdua bisa saja pergi bersama Marcus Kane. Tapi kini mereka tidak punya kesempatan kedua untuk pulang ke Shallow Valley. Echo memperingatkan jika Octavia menangkap mereka berdua, Octavia akan membunuhnya. Tapi bagi Karina, hidup bersama dengan apa yang telah mereka perbuat untuk bertahan jauh lebih buruk daripada kematian, dan kini kesempatan untuk memulai kembali. Sementara itu, Monty punya akses masuk ke pesawat induk dari Lasercom, tapi semuanya terkunci, jadi dia tidak bisa masuk. Saat mereka berada di atas, Monty bisa saja membuka akses masuk dari dalam, tapi kini dia tidak tahu jika Diyoza memiliki kamera satelit. Monty kesal dan membanting beberapa benda. Monty dan Bellamy berdebat tentang mengapa mereka harus melakukan itu. Bellamy mencoba membujuk Monty agar Monty mau mencoba kembali. Karena Riven sedang ditahan, Murphy masih terpasang kerah kecut di lehernya dan sendirian di hutan bersama dengan Emory, dan inilah cara mereka untuk menolong teman-temannya. Tidak lama Echo datang, dia menyadari bahwa banyak pembelot dipenuhi rasa ketakutan dan putus asa untuk mendapatkan kedamaian, dan Echo memilih untuk tidak memberitahunya kepada Octavia. Echo memberitahu Bellamy bahwa hal buruk terjadi di dalam bunker, dan tidak akan ada yang mau membicarakannya, bahkan yang tidak ingin membelot sekalipun. Echo bisa melihat dari wajah para pembelot, dia meminta maaf dan Echo tahu ini berarti dia akan diasingkan, tapi dia tidak bisa memberitahu nama-nama pembelot kepada Octavia dan memutuskan untuk meninggalkan bunker. Bellamy memutuskan untuk ikut membelot bersama yang lain. Bellamy juga menyebutkan bahwa Monty tidak bisa melakukannya dari luar, tapi mereka bisa melakukannya jika ada bantuan dari dalam. Dan Monty akan meletakkan kode akses di perangkatnya melalui flash drive atau flash disknya.
Sementara itu, Nailah datang untuk menemui Clark. Dia tidak percaya jika Clark telah membuat Maddie menjadi Netrunner dan menganggap bahwa Clark telah berbohong. Saat mereka mendengar sesuatu, Clark dan Nailah keluar tenda untuk memeriksa. Tiba-tiba Gaia muncul dari belakang dan membius Nailah. Saat Nailah pingsan, Clark ingin tahu Gaia berada di pihak mana, Flamekeeper atau Wonkru. Blood Reyna memang telah menyelamatkan nyawa Gaia, tapi bukan berarti Gaia bisa melupakan keyakinannya. Clark tidak akan membiarkan Gaia membunuh Nailah karena Nailah adalah temannya. Tapi bagi Gaia, Nailah bukan temannya. Clark Wonkru atau musuh Wonkru. Itu yang Nailah percayai. Jika Clark ingin melindungi Maddie, itulah satu-satunya cara. Kemudian Clark menegaskan bahwa Maddie bukanlah ancaman bagi Octavia karena dia masih anak kecil. Gaia tahu bahwa Maddie adalah anak Nightblood yang muncul 2 hari setelah mereka bangkit dari abu, dan itu bukan suatu kebetulan. Octavia tidak akan menganggapnya seperti itu, begitu juga dengan Gaia. Kemudian Clark mengancam Gaia jika dia pikir bisa memasang flame kepada Maddie, tapi Gaia tidak akan melakukan itu, dan Gaia bukanlah orang yang harus Clark takuti, dan Clark meminta Gaia untuk pergi sebelum Nailah melihatnya. Saat Nailah tersadar, Clark memberitahunya bahwa seseorang mencoba menyerangnya, namun Clark berbohong bahwa dia tidak melihat wajahnya. Kemudian Clark bertanya mengapa orang-orangnya mau melakukan itu. Nailah memberitahu Clark bahwa ini saat-saat berbahaya bagi mereka semua, bahkan bagi Maddie. Nailah tahu Maddie adalah Nightblood dan seorang Nightblood bisa memecah belah Wonkru. Clark meminta waktu hingga pagi untuk mengatakan kepada Octavia secara langsung. Jika Clark mengatakan yang sebenarnya, maka Octavia akan menunjukkan belas kasihan. Nailah memang tidak yakin, tapi dia berharap begitu. Di kapsul BK, Emory mencoba kembali melepas kerah kejut yang melingkar di leher Murphy, tapi lagi-lagi Murphy kesetrum oleh benda tersebut. Emory terus mencoba. Berkat ajaran Riven, Emory berhasil menghapus pelacak dengan aman. Mereka juga meluangkan waktu untuk membicarakan tentang hubungan mereka yang gagal, di mana Murphy mengungkapkan bahwa dia cemburu karena Emory menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan Riven. Di dalam bunker, Echo dan Bellamy menemui Octavia, tapi dia tidak membawa para pembelot karena dia tahu Octavia akan mengeksekusinya. Mereka menawarkan untuk membawa flash disk dan memata-matai dari dalam. Ada program di dalam flash disk tersebut yang membuka akses rahasia pada sistem milik Diyoza untuk memberi mereka kendali kamera di atas pesawat induk. Tapi Octavia melarang Bellamy. Dia tidak akan mengutusnya untuk misi bunuh diri karena Diyoza tahu siapa Bellamy sebenarnya. Diyoza tahu Bellamy adalah kakaknya dan dia tidak akan pernah percaya bahwa Bellamy adalah seorang pembelot. Tapi Diyoza akan mempercayai Echo. Echo sudah mempunyai penyamaran yang sempurna dengan alasan diasingkan. Para pembelot akan berpikir Echo adalah salah satu dari mereka. Yang harus Octavia lakukan adalah membiarkan Echo pergi. Octavia setuju dan meminta untuk menghentikan penjagaan. Namun saat Echo berada di atas pesawat itu dan diketahui ataupun gagal melumpuhkan pengintai kamera, maka tidak akan ada yang dapat menyelamatkan Echo. Setelah itu, Monty menyembunyikan flash disk-nya di lengan Echo. Begitu Echo masuk, dia harus memberikan flash disk itu kepada Riven, dan Riven sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Monty memeluk Echo dan berpesan untuk tidak terbunuh karena hanya Echo satu-satunya orang yang menyukai tanaman alga milik Monty, meskipun sebenarnya Echo hanya mencoba bersikap sopan. Setelah Monty keluar, Bellamy nampak khawatir, tapi Echo meyakinkan Bellamy bahwa dia bisa menangani ini. Mereka menemukan satu sama lain di dalam sangkar. Apapun yang terjadi, Echo tahu mereka akan bertemu satu sama lain lagi. Mereka berciuman dan berhubungan mantap-mantap. Sementara itu, saat Clark sedang berkemas, Maddie terbangun. Clark memberitahunya bahwa mereka tidak bisa tinggal di Polis dan seharusnya Maddie tidak meninggalkan lembah. Maddie melakukan itu karena Clark dalam masalah. Kemudian Clark menjelaskan bahwa Nailah tahu yang sebenarnya tentang Maddie. Saat Octavia tahu, dia takut Octavia akan menyakiti Maddie. 6 tahun adalah waktu yang panjang. Octavia bukanlah gadis dari berbagai kisah yang dia ceritakan kepada Maddie. Dan yang Clark tahu adalah dia tidak bisa membahayakan Maddie karena Maddie adalah keluarganya dan keluarga itu saling menjaga. Clark berencana untuk kembali ke Shiloh Valley bersama dengan pembelot ketika pesawat pengangkut datang karena di sana tidak ada yang peduli dengan darah Maddie dan Maddie akan aman. Tapi Maddie takut jika mereka kembali, Diyoza akan membunuhnya. Clark tahu itu memang menyebalkan, tapi terkadang tidak ada pilihan yang bagus. Jika terjadi sesuatu kepada Clark, dia berpesan agar Maddie menemukan Abby.
Di lembah dangkal, Paxton, McCreary dan dua anak buahnya menemukan gua tempat Murphy bersembunyi. Mereka bertiga masuk ke dalam gua dan saat mereka menemukan kerah kejutnya, ternyata benda itu sudah terpasang di hydrazine dan ketiganya meledak. Murphy dan Emory yang berada di luar gua, mereka tersenyum dan mulai berciuman. Tapi itu bukan berarti mereka kembali bersama. Tiba-tiba McCreary berjalan keluar gua, Murphy dan Emory segera mendekatinya. Menyadari bahwa McCreary masih hidup, mereka berdua berencana akan menyandranya. Di Polis, saat pengangkut pesawat tiba, Clark dan Maddie bersiap, begitu juga dengan Echo. Clark meminta Maddie untuk menunggu sementara dia akan berbicara dengan Bellamy. Clark meminta Bellamy untuk pergi bersama pembelot karena mereka tidak aman berada di Polis. Dioza lah yang paling Clark khawatirkan dan Octavia dalam bahaya. Tapi tiba-tiba Maddie menghilang, mereka harus mencarinya dan itu membuat mereka terlambat. Namun saat para pembelot berlari menuju pesawat pengangkut, mereka ditembaki oleh Kara Cooper. Bellamy dan Clark mencoba untuk menghentikan. Saat Bellamy menemukannya, ternyata Octavia lah yang telah memberi perintah untuk menembaki para pembelot. Sementara itu di dalam bunker, Maddie datang menemui Octavia untuk memberitahu semuanya. Setelah itu, Octavia melakukan upacara darah dengan Maddie. Clark dan Bellamy datang dan mencoba untuk menghentikan Octavia. Octavia membiarkan Clark lewat, tapi kini Octavia dan Maddie telah mengikat diri mereka dalam satu darah dan sekarang Maddie adalah One Crew. Maddie memberitahu Clark bahwa Octavia tahu semuanya, namun Octavia paham kenapa Clark berbohong, itu karena dia hanya mencoba melindungi Maddie. Tapi Maddie sudah tidak memerlukan perlindungan Clark karena dia sudah punya Octavia. Octavia memerintahkan Maddie untuk memulai pelatihan pada hari berikutnya sebagai persiapan baginya untuk mengambil alih sebagai komandan berikutnya. Dia juga berjanji kepada Clark bahwa dia akan melindungi Maddie dan menjaga rahasianya. Maddie tahu Clark marah, tapi Maddie bilang pada Octavia jika dia tidak ingin menjadi komandan. Dia melakukan itu agar Clark tetap aman, namun menurut Clark itu adalah tugasnya dan Maddie telah mempersulitnya. Sementara itu, Bellamy marah dengan Octavia karena telah membunuh para pembelot. Tapi Octavia hanya mengatakan dia akan melepaskan Echo dan dia telah melakukannya. Dia membunuh para pengkhianat agar terlihat seperti sungguhan. Dia berpikir Dioza tidak akan percaya pada cerita Echo jika Octavia melepaskan para pembelot begitu saja. Dan dia meminta Bellamy untuk memberitahunya saat pengintai kamera satelit sudah dilumpuhkan. Di Gagarin, semua para pembelot diperiksa. Echo memasukkan flash-disknya ke dalam luka Karina. Tidak lama setelah itu, Dioza dan Kin datang dan Echo memberitahunya bahwa Karina tertembak. Kin meminta Echo untuk memberi tekanan pada lukanya dan Abby akan merawatnya saat mereka mendarat. Kemudian Dioza memasangkan kerah kejut di setiap leher pembelot untuk berjaga-jaga. Dan setelah Dioza dan anak buahnya pergi, Echo mengambil flash-disknya kembali. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 5 episode 6. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.